wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview materi hukum pidana lanjut yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di pertemuan ke-9 ini meneruskan membahas mengenai konkursus atau perbarengan atau disebut dengan gabungan tindak pidana. Di pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP, terdapat dalam bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama yaitu perbarengan peraturan atau konkursus idealis, diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua yaitu perbuatan berlanjut atau forgets handling, diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan yang terakhir yaitu perbarengan perbuatan atau konkursus realis, diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Nah, konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus atau perbarengan murni. Contohnya misalkan si Udin melakukan 3 jenis tindak kejahatan yang diancam pidana masing-masing. Yang pertama yaitu 4 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9 sama dengan 12 tahun. Nah, alasan kenapa yang diambil adalah 9 tahun karena sudah dijelaskan tadi bahwa konkursus realis ini mengambil pidana yang terberat saja ditambah sepertiga. Nah, untuk contoh yang lain, misalkan si Budi melakukan 2 tindak kejahatan yang dimana diancam 1 tahun dan 9 tahun penjara. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 ditambah sepertiga dikali 9 sama dengan 12 tahun. Alasannya karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Nah, selanjutnya yaitu konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis. Kalau tadi itu kan kita membahas tentang pidana pokok sejenis, nah yang sekarang pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran, diatur dalam buku 2 tentang kejahatan. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contohnya misalkan si Udin melakukan 2 perbuatan, yaitu berupa pelanggaran dan kejahatan, yang dimana masing-masing dipidana. Yang pertama yaitu 9 bulan kurungan dan yang kedua 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga dikali 2 tahun. Maka
hasilnya yaitu 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan. Misalkan tadi 9 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Oke, yang selanjutnya konkursus realis pelanggaran ditambah pelanggaran atau pelanggaran dan pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, di mana tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya, misalkan si A melakukan 2 pelanggaran, di mana masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi, apabila si A ini melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Kemudian selanjutnya untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Contohnya misalkan yang pertama pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Yang kedua pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Dan yang ketiga pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Nah, dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang satu saja, yaitu yang pembunuhan tadi, yang diajukan ke pengadilan. Nah, terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara yang pertama ini atau yang ke-1 ini hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Di dalam pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Nah, atas dasar itu maka konkursus berbicara tentang yang pertama yaitu pemidanaan dalam tindak pidana. Yang kedua, sel-sel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP yaitu memberatkan. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah terdapat dalam hukumannya atau terdapat dalam sanksi pidananya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.